Oke, teman-teman bisa akses dulu projectnya di sini. Teman-teman bisa clone dan yang bakal kita lakuin di sini adalah tinggal ngaktifin beberapa method yang ada di dalam controller yang udah kita buat. Yang bakal kita aktifin lagi di sini gimana kita akan update suatu data, kemudian kita akan nge-delete, delete all, sama find all publish. Jadi kita akan retrieve data post yang statusnya itu publishnya nilainya true. Oke. Untuk petunjuk clone-nya gampang banget, teman-teman tinggal clone di sini, terus jangan lupa teman-teman install dulu dependensinya, npm install. Terus pada saat kita menjalankan si servernya juga tinggal node server.js kayak gitu. Oke. Kita tinggal lanjutin lagi aja. Kita bakal ngaktifin controller dari si update-nya dulu. Di sini nyari dulu sih primary key-nya. Jadi data yang bakal kita update itu berdasarkan ID yang kita pilih. Jadi tentu aja kita perlu bikin variable untuk nyimpen ID-nya. Itu ada di sini. Sama, bikin constant kayak find one. Jadi kita coba bikin lagi. Di sini constant ID kita ngambil dari body parser, request, params-nya itu kita ngambil dari ID. Terus di sini kita bikin post, manggil post, dan post ini ibaratnya kelas yang udah kita import di atas. Di sini dimana kita ngambil dari db post, dan db ini diambil dari file index dari model. Jadi db post itu kita otomatis ngambil dari sini. Oke. Atau misalkan teman-teman masih belum paham, bisa ngikutin video yang di sebelumnya ya. Kita udah upload juga yang versi editnya, jadi nggak terlalu delay, nggak terlalu lama kayak gitu. Oke, kita lanjutin di sini. Untuk proses update gampang banget, kita bisa manfaatin metodenya si SQLize itu update. Dan di sini tentu saja kita bakal dapetin request body-nya. Data dalam body-nya kita harus terima dulu. Terus di sini kita cari datanya where ID-nya itu ya ID yang kita kirimin, yaitu yang ada yang kita buat di constant ID itu. Terus di sini kalau misalnya kita udah dapetin body-nya, terus kita juga dapetin si ID-nya, di sini kita coba bikin result. Oke. Di sini kita ngecek pakai if si nilai result ini sama dengan 1, atau artinya tuh kayak true, proses update-nya itu kalau misalnya di sini berhasil, kita bikin respon, kita kirim dengan isi pesannya ya post was update successfully kayak gitu. Jadi kalau misalkan berhasil nge-update, kita bikin respon, kita kirim respon, bentuknya itu di dalam objek atau propertinya si message, maksudnya value-nya itu string, cuman post was update, jadi cuma ngasih tahu doang kita itu berhasil ngupdate gitu. Nah, else-nya di sini kita coba kirim respon lagi. Kalau misalkan gagal, kita ngasih informasi apa? Kalau gagal, di sini kita bikin message kayak cannot update, mungkin cannot update post with ID yang kita kirimin atau kita buat variabelnya ID kayak gitu. Ya gitu aja mungkin biar nggak terlalu panjang pesannya. Oke. Nah, kalau misalkan errornya apa ya? Beda lagi gitu. Kalau misalnya errornya beda lagi, atau misalkan ada error lain di dalam catch-nya, di sini kita coba kasih respon dengan kode errornya itu 500, yang artinya server internal error. Di sini responnya ya error updating post kayak gitu. With ID disamain aja kali ya. Oke, kayak gini.
Jadi gampang banget buat bikin method update. Di sini kita bikin methodenya update, terus juga kita nerima body, request body-nya kita juga perlu terima. Terus kita juga bikin query where, dan dilanjutin bikin responnya. Dan kalau misalkan berhasil dan nilai resultnya itu 1, berarti kita ngasih pesan kalau postnya udah berhasil kita update. Dan kalau misalkan ada gagal, semisal else kayak gitu ya, resultnya itu bukan true, nanti kita munculin pesan kayak gini, cannot update. Nah, kalau misalkan errornya itu ada di bagian internalnya ya, di bagian backendnya. Di sini kita coba ngasih statusnya itu 500, jadi ngasih respon dengan statusnya 500 dan pesannya rada beda ya. Ya beda maksudnya, message-nya di sini error updating, jadi proses update-nya gagal. Nah, gitu aja sih buat bikin method si update-nya. Tinggal kita lanjutin lagi aja bikin root-nya di dalam file post root.js. Di file roots-nya tentu aja kita buat. Mungkin di sini kita sama aja sih. Di sini tinggal kayak bikin root kayak bikin single kayak gitu. Update post. Di sini pakainya put. Oke, metodenya di sini put untuk update, put. Terus sama pakai parameter ID juga buat nentuin post mana yang bakal kita update. Terus metodenya yang bakal kita pakai apa di dalam post? Yang bakal kita pakai adalah update. Ini metode ini yang bakal kita pakai, update. Oke. Gini aja buat bikin API-nya. Kita bikin method, udah bikin method nih kayak gini. Metodenya kita aktifin, method update-nya dengan terima data parameter ID, terus di sini ngelakuin query-nya, ini pakai SQLize, update, terima body request-nya, dimana kita cari data dari postnya itu berdasarkan ID yang kita kirim. Di sini terus proses responnya kayak gimana. Dan di sini kita periksa juga kalau resultnya itu 1 berarti dia berhasil ngupdate. Kalau misalkan selain itu berarti dia gagal, atau dalam proses si update-nya itu ada salah di internal. Kita bakal nampilin dengan error kodenya itu 500. Gitu. Paling tinggal kita buat di dalam postman ya. Di dalam postman-nya mungkin kayak gini. Kita bisa duplicate request yang ada ID kayak gini. Atau mungkin kita bisa coba dulu deh, kita ngambil seluruh data di dalam database-nya. Oops, oh ya sorry, si Node.js-nya belum kita jalankan. Node server. Oke, pastiin juga database-nya udah teman-teman aktifin. Kita coba send. Nah, di sini kita ada 3 data ya, kayak kemarin. Ada 3 data post. Dan kita coba salah satunya itu bakal kita update. Mungkin di ID 1 bakal kita update ya. Nah, di sini. Untuk API endpoint-nya sama API/post/3, dan kalau misalkan masih bingung si /post/ API/post itu dari mana, itu kita definisiin di dalam file routes milik postnya di sini. Nah, jadi semua route yang kita buat di dalam modulnya si post routes ini bakal punya prefix /API/post baru. Kalau misalkan cuman route API dengan method post berarti untuk create, kalau misalkan pakai get dia bakal dapetin seluruh data. Kalau nampilin ID, nambahin ID itu bakal cari satu data aja, dan kita mau nyoba yang update ini. Oke, yang update kita coba ya. Di sini kita pakai metodenya put. Terus di dalam body ya kita bakal bikin data apa? Title kita akan ubah, kita akan coba ubah mungkin formatnya copy paste aja dari sini. Untuk title kita akan coba untuk ubah jadi Express tutorial. Yang semulanya
Yang semulanya kan untuk ID 1 di sini Node.js MySQL ya. Nah, yang akan kita ubah ini ID 1. Kita akan ubah express tutorial, terus di sini mungkin kita ubah hasil update dari update method kayak gitu. Publishnya mungkin kita ubah jadi false. Oke, gini doang. Pastiin kita pakai requestnya, fobnya itu pakai put, API endpoint, kita tambahkan ID, dan untuk bodinya kita coba pakai raw dengan dengan format JSON. Nah, kalau udah kita bisa coba send. Nah, teman-teman di sini bisa lihat hasilnya itu berhasil. Jadi artinya di sini kita berhasil nge-update data dari si postnya yang bernilai ID 1. Coba kita cek. Nih, sebelumnya kan untuk ID 1 title-nya Node.js MySQL, terus description ini sample API post node, publish-nya itu true, dan kita coba ubah dengan data yang coba kita isi kayak gini, express tutorial, terus hasil update dari update method, dan kita akan ubah juga publish-nya jadi false untuk ID postnya itu bernilai 1 gitu. Nah, kita coba send lagi untuk melakukan request untuk mendapatkan semua data postnya. Kita coba send lagi. Nah, teman-teman bisa lihat ya, di sini hasilnya berhasil berubah gitu. Dan teman-teman juga bisa lihat di sini untuk data create add itu kita buat di tanggal 22. Dan karena kita baru saja mengupdate, tentu aja di sini teman-teman bisa melihat hasilnya itu tanggal 23. Berarti kita berhasil mengupdate di tanggal yang sekarang gitu. Gampang banget buat bikin proses update. Tinggal kayak gini. Oke, di sini kita definisiin root-nya di dalam file post_routes.js lagi. Terus di dalam controllernya yang mengarahkan ke method update ini di dalam post controller itu isinya kayak gini. Oke, kita dapetin ID-nya. Terus post itu kita manggil nama modelnya, kita manggil ya ibaratnya objeknya si post. Terus di sini kita pakai sqlize buat update. Di sini kita juga nambahin parameter pertamanya untuk request body-nya, atau request body-nya itu ini maksudnya ya, ini request body. Request body yang dikirim tuh ini. Terus ini where ID ini kita dapatkan dari sini. Jadi variable ID dan variable ID dari parameters URL yang kita kirimkan. Ini yang di sini. Oke, dan selanjutnya di sini kalau misalkan berhasil kita dapat munculin respon message-nya itu berhasil kita update, dan kalau misalkan gagal ya bakal muncul pesan error kayak gini. Oke, untuk update gampang banget. Tinggal kita ngaktifin method delete sama delete all-nya. Mungkin kita kasih progress dulu aja, git add update post kayak gitu aja ya. Oke. Ups. Kayak gini. Tinggal kita bikin mengaktifin method si delete sama si delete all-nya. Untuk delete sama aja, kita perlu dapetin parameter ID-nya juga buat milih data mana yang akan kita hapus. Di sini sama aja sih, bikin aja langsung constant ID. Kita dapetin dari request parameter ID yang kita kirimkan dari URL address-nya di dalam Postman atau misalkan di dalam client app-nya. Terus di sini kita coba panggil modelnya itu destroy where, tetap masih pakai where juga karena kita bakal ngambil datanya berdasarkan ID yang kita kirim. Di sini kalau misalkan berhasil, biasa kasih result, kasih validasi, kasih result. Kalau misalkan result hasil update delete-nya, hasil delete-nya itu berhasil, berarti di sini kita kirim send kayak gitu, ngirim respon lagi aja sama pakai message, isinya mungkin post was deleted successfully kayak gitu.
sama kayak di respon-respon sebelumnya. Dan kalau misalkan gagal, mungkin kita bikin respon juga. Message-nya itu kayaknya sama aja sih. Ups. Message-nya sama aja kayak yang di atas. Bedanya kayak cannot delete. Kalau misalnya tadi kan cannot update gitu with ID yang kita kirimkan di atas gitu. Gitu. Tinggal kalau misalkan ada error di internal, ya udah kita biasa kirim respon, statusnya itu 500. Dan pesannya itu kayak gini. Apa ya? Could not delete post. Gitu kali ya. Post with ID yang kita kirim tadi. ID gini. Oke. Buat ngedelete di SQLize gampang pakai method destroy. Kalau misalnya teman-teman pakai Laravel mungkin sama kayak di methodnya si controllernya itu ada destroy. Parameternya masih sama, kita pakai ID, jadi kita pakai where ID. Terus kalau berhasil ya kita nampilin pesannya bahwa ya kita berhasil hapus. Kalau misalkan ada gagal, pesannya kayak gini, cannot delete. Kalau misalkan ada internal error, kita coba ngasih pesannya kayak gini, could not delete, kayak gitu. Nah, selanjutnya gampang banget, tinggal kita ngaktifin di dalam root-nya. Untuk ngaktifin di dalam root, ya jelas sih kalau misalkan teman-teman pakai HTTP fob, pakai apa lagi buat delete? Pasti pakai method delete-nya dong. Jadi di bawah sini kita coba buat delete post. Delete post ini kita manggil routernya, kita pakai method delete. Kemudian sama aja kita juga perlu nambahin parameter post dan delete kayak gini. Jadi untuk nge-delete suatu post kita perlu nentuin ID-nya juga di dalam URL supaya kita bisa dapetin di dalam body parsernya di dalam params ID di sini. Oke, gampang banget. Tinggal kita coba bikin di Postman, bikin tesnya, mana duplikat. Oke, di sini kita pakai method delete sama API endpoint-nya 1. Untuk body nggak perlu karena kita cuman butuh ini doang. Oke. Dan kalau misalkan teman-teman perhatiin juga di sini kita beda ya, kayak pakai update. Kalau update kan di sini kita nambahin lagi satu parameter request body, tapi karena di sini cuma mau menghapus doang berdasarkan ID, ya udah di sini nggak perlu kayak nambahin request body gitu. Tinggal kita where pakai ID yang dikirim di dalam parameternya, di dalam URI-nya gitu. Oke, kita pakai method delete. API endpoint-nya sama dengan find one, update. Kita gunakan URI yang sama, tinggal metodenya aja yang diubah. Kita coba klik send, yang artinya kita akan hapus data dengan ID 1. Oke, ID 1 ini kita coba hapus. Kita coba send. Oops, cannot delete. Kalau misalnya kita coba nambahin lagi deh. Oke, kita coba nambahin root baru buat yang delete all. Ada penasaran sih kenapa dia nggak update gitu, nggak kebaca root barunya. Padahal masih sama. Kita bikin router gitu. Terus delete. Nah, ini karena kita mau coba yang buat delete all. Kayak gini. Coba kita save.
Jadi kita coba ulangin lagi. Di sini udah delete. Nah, di sini ke delete semua. Di sini di delete semua, yang artinya berarti rootnya kebaca gitu. Cuman yang ini kenapa dia nggak kebaca? Padahal dia masih pakai method delete juga, sama kok pakai method delete kayak yang di sini kan sama-sama pakai method delete. Tinggal kita damn, kebalik. Oke, kebalik, naro parameter ID-nya kebalik. Harusnya tadi juga benar. Coba deh, kita nambahin data yang baru lagi. Send. Oke, di sini kita dapetin data dengan ID 4 ya. Berarti di sini harusnya ada ID 4 dan coba kita kasih ID 4 kayak gini buat get data, bukan pakai put, get data dulu. ID 4. Oke, berhasil kita dapetin datanya. Coba kita delete berdasarkan ID. Kayak gini. Coba kita delete. Masih nggak mau juga. Perlu di restart karena kita tadi ngubahnya. Oke, dadak ngubah tadi. Coba kita jalanin lagi. Nah, harusnya gini, bener. Tadi itu kebalik. Ini tadi kebalik, adanya di depan titik 2-nya. Harusnya sebelumnya slash. Tadi posisinya gini, jadi nggak kelihatan banget ini errornya di mana. Jadi pantas saja si routernya itu nggak kebaca gitu. Nah, tadi juga sekaligus berarti ngehapus semua data. Kalau ngehapus semua data sih gampang, dia tinggal where-nya itu kita kosongin. Nah, bedanya di sini. Kalau di sini where-nya kita tambahin ID, di sini kita tambah where. Terus truncat tuh kayak indeksnya dimulai lagi dari 0. Kalau misalkan di true berarti dia datanya ID-nya itu berdasarkan dari 1 lagi, 1, 2, 3 selanjutnya. Tapi kalau misalkan truncate-nya false, berarti dia ngelanjutin ID yang terakhir, data yang disimpan itu ID-nya berapa. Kalau misalkan tadi ID terakhirnya itu 3, makanya dia pas create data selanjutnya itu 4, 5 dan selanjutnya kayak gitu. Oke, gini. Jadi mungkin sekaligus bikin method delete itu gampang kalau misalkan cuman satu data atau beberapa data pakai where di method destroy. Kalau misalkan mau ngehapus semua itu tinggal pakai method destroy-nya aja semua gitu tanpa ada parameter where. Oke. Dan masing-masing route-nya, masing-masing API endpoint-nya kita deklarasiin di sini. Di sini untuk delete all post. Kalau misalkan di sini dia buat ngapus single post. Oke, buat delete post tinggal ada satu method lagi. Yaitu untuk find all publish. Jadi kita mau ngambil data yang statusnya publish. Ini sebenarnya sama aja kayak find all ditambah query where. Jadi di sini gampang banget, post terus find all, karena kita mau ngedapetin semua data di dalam post tersebut. Tinggal tambahin where-nya aja. Where-nya itu apa? Kita mau nyari data publish-nya itu nilainya true gitu. Then di sini ya tinggal kita kirimkan resultnya aja. Kalau misalkan gagal, ya di sini kita tinggal tambahin respon statusnya itu 500. Terus kita kirim responnya dengan message error dari atas, error dari catch-nya. Kalau misalkan ada, kalau misalkan nggak ada ya some error, biasa kayak gitu ya. Accurate retrieving.
post kayak gitu. Oke. Ibaratnya cuman find all dan nentuin where-nya berdasarkan apa. Kalau misalkan sebelumnya itu kan ada nih find all-nya where condition like. Nah tapi kalau yang tadi nggak ada pakai where publish true. Kalau misalkan di atas sih sebenarnya kalau misalkan null ya berarti nggak ada parameternya, nggak ada berdasarkan apa. Kalau misalkan kayak gini berarti ngambil data berdasarkan where-nya apa di sini. Misalkan apa ya? Misalkan title-nya value-nya apa kayak gitu, itu bisa juga sih. Gitu. Nah, tinggal route ini kita aktifin. Aktifinnya bikin route baru lagi aja, mungkin di atas di bagian sini di bagian find all ya. Kayak retrieve publish post kayak gitu. Berarti bikin router, metodenya get. Untuk endpointnya mungkin kayak publish aja kayak gitu, publish, dan kita arahin ke post find all publish kayak gini. Oke. Find all publish ini bakal ngarahin kita ke method find publish yang ada di dalam post controller gitu. Dan di sini cuma nyari post find all where publish true. Jadi mungkin kita bisa coba langsung buat endpoint ya. Maksudnya buat ngetesnya kayak gitu. Oke, tanpa ID tinggal kita ubah jadi publish kayak gitu. Untuk body nggak ada, metodenya get, tinggal kita send. Oke, datanya kosong karena memang datanya nggak ada, belum ada gitu, belum kita buat. Harusnya kita ini juga sih, start dulu node-nya. Oke, kita coba bikin dulu datanya. Mungkin untuk Vue.js kita kirim, terus Node.js biar cepet aja kayak gini data-datanya. React. Nah, tinggal satu Angular publish-nya itu false. Kita coba supaya data dari si yang status publish-nya itu false itu nggak bakal muncul, karena kita bakal ngecek data yang publish gitu, yang seharusnya Angular ini nggak ada. Dan untuk Vue, Node, React itu bakal muncul. Oke, kita coba ya, publish, post publish, apalagi sih, published, find all publish, typo. Oke, kita ulangin lagi. Di sini typo, harusnya publish. Nah, teman-teman perhatiin di sini yang kita dapetin yang publishnya true. Oke, Vue.js true, Node.js dan React. Dan yang terakhir tadi sebenarnya ada Angular tapi dia statusnya false, berarti nggak ikut masuk bagian gitu karena dia statusnya false. Gitu. Jadi kita udah bikin semua, kita udah ngaktifin semua API endpoint-nya, mulai dari post, retrieve all post, terus di sini baru aja kita bikin buat yang data publish-nya, terus juga di sini kita bikin buat single post, update, delete all, dan kita masukin ke prefix-nya itu API post. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ubah prefix-nya ya bakal ngikutin di sini dikasih prefix-nya apa gitu. Dan router ini kita arahkan ke controllernya yang kita buat objeknya di sini untuk manggil file JS post controller JS. Kita bikin di sini. Nah, ini resource-nya. Endpoint-nya ada di sini semua. Oke. Dan di sini kita sebenarnya manggil dari index model. Index model isinya kayak gini, dia ngonfigurasi pakai SQLize. Kita manggil dbconfig-nya juga di sini. Nah, di sini kita initiate
bukan inisialisasi, initialize modelnya itu ada apa aja. Kalau misalkan di sini nanti bikin comment section, berarti kita nyari model yang bikin tabel komennya gitu. Oke, gampang banget. Jadi kita berhasil retrieve published post kayak gitu. Tinggal nanti di video selanjutnya kita akan coba buat bikin klien ya yang manfaatin apa REST servernya, REST API yang kita buat pakai Node ini. Nanti kita bikin kliennya itu pakai Vue CLI. Jadi Vue yang kita install sendiri ya pakai tools CLI gitu, bukan yang kita ngambil file JS-nya terus kita masukin ke file HTML. Tapi kita bakal build pakai toolsnya itu, pakai build toolsnya itu CLI. Jadi kita bakal pakai Vue CLI. Oke. Mungkin buat seri bikin REST API pakai Express udah kita coba, dan nanti kita bakal lanjut lagi buat gimana make REST API ini di dalam Vue.js buat di klien lainnya kayak gitu. Oke, yang mungkin ketinggalan source code-nya ngapain aja sebenarnya teman-teman di sini. Oke, bisa teman-teman akses, dan kalau misalkan mau lihat penjelasannya ada apa aja, ya langsung aja sih buka di seri tutorialnya ini yang bikin REST API. Oke, sampai segini dulu, sampai jumpa.